Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Asyawali dari kelas 2B dari Prodi Teknik Mesin, T3 Teknik Mesin. Di sini saya kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang gaya Lorentz dan hukum Faraday. Nama anggota kelompok saya ada Syaki Afdalul Islan, ada Bilal Asyawali, ada Muhammad Ayub, ada Muhammad Fahrul Nur Rizal, ada Wahyu Dwi Prayogi, ada Abel Alfarel. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya Lorentz dan hukum Faraday. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh partikel bermuatan listrik ketika bergerak dalam medan magnet. Gaya ini dinamai berdasarkan nama fisikawan Belanda Hendrik Lorentz. Hukum Faraday adalah aturan yang isinya berupa penjelasan tentang hubungan antara massa zat terdapat pada elektroda bermuatan listrik yang dihasilkan suplai elektrolisis. Jenis gaya Lorentz. Gaya Lorentz dengan kawat berarus listrik. Gaya Lorentz dengan kawat sejajar yang berarus listrik, dan gaya Lorentz dengan bermuatan bergerak dalam medan magnet. Penjelasan. Gaya Lorentz terjadi ketika arus listrik mengalir melalui kawat yang berada di medan magnet. Gaya Lorentz menimbulkan gaya magnetik yang bekerja pada kawat tersebut. Gaya magnetik ini yang menyebabkan kawat bergerak sejajar dengan arah gaya tersebut. Dalam motor listrik, gaya Lorentz menggerakkan kumparan yang ada di dalamnya. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, seperti yang pada di gambar, seperti huruf P. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari tengah menunjukkan arah medan magnetnya, dan jari arah gaya Lorentz. Hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah serangkaian hukum-hukum elektromagnetik yang dirumuskan oleh fisikawan Inggris bernama Michael Faraday. Hukum Faraday menjelaskan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik yang diinduksi. Jenis hukum Faraday. Hukum induksi Faraday. Pertama, hukum Faraday menyatakan bahwa arus listrik yang diinduksi dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melintasnya. Dalam kata lain, jika fluks magnetik yang melintas suatu kawat atau rangkaian berubah, maka akan ada arus listrik yang diinduksikan dalam rangkaian tersebut. Hukum induksi Faraday kedua. Hukum Faraday itu menyatakan bahwa besaran elektromotorik atau EMF yang diinduksi dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melintasnya.
Gaya elektromotorik adalah gaya yang mendorong terjadi arus listrik dalam rangkaian. Hukum Lorentz, hukum Faraday ini merupakan konsekuensi dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa arah arus listrik yang diinduksikan akan selalu berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menyebabkan dengan kata lain arah arus listrik yang diinduksikan selalu berubah yang menghasilkan flux magnetik yang berlawanan dengan perubahan yang menyebabkannya. Perubahan gaya Lorentz pada motor listrik. Kelebihan gaya Lorentz pada motor listrik adalah menghasilkan rotasi yang menggerakkan batang shaft. Rotasi ini dapat digunakan untuk sebagai macam kebutuhan, macamnya yaitu efisiensi tenaga, kontrol yang presisi, desain yang kompak, keandalan yang tinggi, fleksibilitas. Kelebihan hukum Faraday pada motor listrik. Hukum Faraday bermanfaat untuk motor listrik karena menjelaskan hubungan antara medan magnet dan arus listrik yang diinduksikan dan induksikan dalam konduktor. Manfaat hukum Faraday pada motor listrik. Yang pertama, memprediksi interaksi antara medan magnet dan rangkaian listrik. Yang kedua, munculnya gaya gerak listrik atau GGL, memutar loop yang berputar dalam medan magnet. Yang selanjutnya, kekurangan gaya Lorentz dan hukum Faraday. Gaya Lorentz, ketergantungan pada medan magnet yang kuat. Panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kerusakan, biaya produksi yang relatif tinggi, ketergantungan pada arus listrik yang stabil, risiko demagnetisasi pada magnet permanen. Hukum Faraday, ketergantungan pada perubahan flux magnetik, risiko kerugian energi akibat induksi. Perlu desain kumparan yang tepat untuk efisiensi optimal, dapat menghasilkan harmonisasi yang tidak diinginkan. Perlu kontrol yang presisi untuk menghindari ketidakstabilan. Penerapan gaya Lorentz di kehidupan sehari-hari. Motor listrik. Gaya Lorentz digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik yang digunakan berbagai aplikasi seperti kipas angin, pompa air, mesin cuci, sepeda listrik. Kereta magnetik. Pada gaya Lorentz digunakan pada kereta magnetik yang mengangkat dan menggerakkan kereta dengan menggunakan medan magnet. Pengangkatan logam. Gaya Lorentz digunakan pada pengangkatan logam untuk mengangkat dan memindahkan logam dengan menggunakan medan magnet. Sistem pengamanan. Gaya Lorentz digunakan pada sistem pengamanan untuk mendeteksi pergerakan objek dengan menggunakan sensor magnetik. Penerapan di kehidupan sehari-hari. Generator listrik. Hukum Faraday digunakan pada generator listrik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Transformator. Hukum Faraday digunakan
pada transformator untuk mengubah tegangan listrik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Dinamo. Hukum Faraday digunakan pada dinamo untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik menjadi energi listrik. Induksi magnetik. Hubungan Faraday pada aplikasi induksi magnetik seperti pengisian baterai nirkabel, pengisian perangkat elektronik nirkabel. Contoh soal gaya Lorentz. Sebuah partikel bermuatan listrik bergerak dengan kecepatan 5x 10 m per s dalam medan magnet 0,5 t. Jika sudut di antara kecepatan partikel dan medan magnet adalah 30. Hitunglah gaya Lorentz yang dialami. Jawab. Gaya F sama dengan Q dikali F dikali B dikali sin theta. F sama dengan 2 kali 10 min 6 C dikali 10 kali 10 kali 4 M per S dikali 0,5 T kali sin 30. 2 kali 10 min 6 C dikali 5 kali 10 4 M per S dikali 10 T dikali 0,5 sama dengan 2,5 dikali 2 min 2 N. Gaya Lorentz yang dialami partikel adalah 2,5 dikali 10 min 2 Newton. Contoh soal hukum Faraday. Sebuah kumparan memiliki 100 lilitan dan flux magnetik yang melalui kumparan berubah dari 0,5 Wb menjadi 0,2 Wb dalam waktu 0,1 detik. Hitung gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan. Theta min n sama dengan theta per T. 100 dikali 0,2 min 0,5 per 0,1. 100 min 0,3 per 0,1 sama dengan min 100 dikali min 3 sama dengan 300 volt. Gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan adalah 300 volt. Terima kasih atas kesempatan dalam sesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.